Di Provinsi Riau, tepatnya di Perawang, Tualang, Kabupaten Siak, tinggal seorang pria bernama Basri Tanjung. Dia sering kawin cerai, sampai 6 kali. Profesinya dukun, konon katanya dia dukun yang mumpuni, punya ilmu menerawang dan ilmu kebal. Warga sekitar kerap datang padanya untuk berobat dan minta tolong menemukan barang-barang hilang. Sedangkan istrinya sehari-hari bekerja sebagai penjual sate. Mereka memiliki 3 anak, 2 anak sudah mandiri, sedangkan si bungsu bernama Muhammad Delvi alias Buyung, masih luntang-lantung, tidak punya pekerjaan tetap. Delvi drop out SMP, tubuhnya pendek, wajahnya murung. Warga mengenalnya sebagai pemuda pendiam, tertutup dan jarang bergaul. Meski demikian, dia ramah pada anak-anak. Delvi kagum pada sang ayah Basri Tanjung. Sebagai dukun, pria itu disegani warga sekitar. Uang pun datang dengan mudah karena orang-orang banyak memakai jasanya. Si anak bungsu Delvi ingin seperti ayahnya menjadi dukun sakti. Keinginan itu disambut sang ayah. Pria itu rutin melibatkan Delvi dalam ritual dan memandikannya dengan kembang 7 rupa dan air yang berasal dari 7 mata air. Basri bilang Delvi bisa jadi dukun dan memiliki ilmu kebal seperti dirinya, namun ada syaratnya, dan syarat itu tidak mudah. Delvi harus mendapatkan 7 alat vital laki-laki dan alat vital itu harus sehat, tidak impoten. Ambisi menjadi dukun merasuk di diri Delvi. Sudah terbayang-bayang di depan matanya jika dirinya nanti jadi dukun seperti sang ayah, maka dia akan dihormati, disegani, dan uang akan mengalir dengan mudah jika dia buka praktek. Sebagai pemuda dropout SMP, Delvi tidak bisa berharap banyak mendapatkan pekerjaan layak. Menjadi dukun adalah pilihan terbaik. Pada 2010, ibu Delvi meninggal. Ayahnya Basri kemudian memutuskan kembali ke kampung halamannya di Bengkalis. Sementara itu, Delvi memilih ikut kakak pertamanya yang tinggal di Rokan Hilir, Riau. Di sana, Delvi membantu sang kakak berjualan sate keliling. Namun keinginannya jadi dukun tidak pernah padam, malah semakin menggebu. Meski syarat yang ditetapkan sang ayah berat, Delvi tidak mundur. Dia mulai mencari mangsa di kawasan Rokan Hilir. Kebetulan saat berjualan sate keliling, dia sering mangkal di dekat rumah Febrian Della, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun. Delvi kenal baik dengan orang tua Febrian dan sering bermain-main dengan bocah itu. Suatu hari pada 10 Januari 2013, Delvi diam-diam mengajak Febrian ke tempat sepi. Di sana dia menghabisi sang bocah dan cop-cop. Dia potong alat vitalnya. 1 alat vital sudah didapatkannya, kini dia perlu 6 lagi. Sekitar 3 bulan kemudian, pada April 2013, Delvi pindah dan tinggal di rumah Junaidi, kakak keduanya di Perum BTN, Desa Pinang Sebatang Timur, Tualang, Kabupaten Siak. Di sana dia bekerja sebagai pengantar di depo air minum isi ulang. Kinerjanya buruk, sebab dirinya lebih banyak melamun dan duduk di bawah pohon. Tugas-tugasnya terbengkalai. Apakah dia malas atau stres? Tidak seorang pun tahu. Setiap bosnya ingin bertanya ada apa dengan dirinya, buru-buru Delvi menghindar. Bosnya sempat mengira Delvi stres karena memikirkan ayahnya yang sakit di Bengkalis. Hanya sekitar 2 hingga 3 bulan pemuda itu bertahan kerja. Dia pun pamit kepada sang bos untuk pergi ke Bengkalis melihat ayahnya yang sakit keras. Dia juga sempat meminjam uang kepada sang bos untuk biaya berobat ayahnya. Di Bengkalis, Delvi tinggal cukup lama. Selain menemani ayahnya, di sana dia juga menikah dengan Dita Desmalasari, pacarnya sejak SMP. Pernikahan itu sebenarnya ditentang ayah Dita karena keduanya dianggap masih terlalu muda. Lagi pula sebagai anak sulung, Dita yang bekerja di sebuah usaha laundry jadi tumpuan keluarga. Tapi Delvi terus mendesak Dita hingga akhirnya Dita setuju dan keduanya nikah siri. Delvi senang. Dengan adanya Dita, tugasnya mengumpulkan alat vital demi jadi dukun akan semakin mudah. Kepada Dita, dia berbohong. Dia tidak mengatakan dirinya ingin jadi dukun. Sebaliknya dia bilang butuh 7 alat vital laki-laki sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit impotennya. Dita yang kerap diancam dan mengalami KDRT menuruti saja keinginan gila Delvi. Pada Juli 2013, mereka mendapatkan mangsa empuk, seorang pria berusia 40 tahun yang mengalami disabilitas mental bernama Aci.
Dengan mudah, Aci dihabisi oleh Delphi dan Dita di tempat sepi. Delphi mencop-cop alat vital Acik dan menyimpannya. Aksi keji Delphi belum selesai. Bersama istrinya pada 2 Agustus 2013, dia mengajak Muhammad Hamdi Al-Iksan, seorang bocah berusia 9 tahun untuk berenang dan memancing di sungai. Delphi menghabisi bocah itu dengan bantuan Dita lalu memotong alat vitalnya. Kini total sudah 3 alat vital terkumpul. Setelah itu, Delphi memutuskan pindah kembali ke Siak. Dia memboyong istri dan ayahnya yang sakit. Mereka tinggal di rumah Junaidi, kakak kedua Delphi di Perum BTN, Desa Pinang Sebatang Timur, Tualang, Kabupaten Siak. Delphi kembali bekerja di depo air minum isi ulang, namun kinerjanya tetap saja buruk sehingga dia dipecat. Delphi dan Dita kembali berburu mangsa. Pada Rabu 14 Agustus 2013 sekitar pukul 5.30 sore, Delphi dengan sepeda motornya menjemput Randy Hidayat, bocah berusia 9 tahun di Pasar Bunut untuk diajak bermain ke rumahnya. Delphi kenal dengan Randy sebab rumahnya dekat dengan sekolah Randy di SDN 08. Setiba di rumah, kepada istrinya Dita, Delphi mengatakan Randy adalah anak temannya. Mereka bertiga kemudian naik motor. Alasan Delphi untuk jalan-jalan. Di sebuah kedai mereka mampir dan Delphi membeli pisau cutter. Mendadak Delphi bilang dia ingin melihat makam ibunya. Mereka pun menuju makam yang jarang dilewati orang dan dipenuhi semak ilalang. Setiba di sana Delphi minta Dita dan Randy menemaninya buang air kecil di balik ilalang. Di sanalah Delphi segera memerintahkan Dita membuka celana Randy. Tapi Dita menolak, hingga akhirnya Delphi sendiri yang melepas celana anak itu. Setelah memainkan alat vital Randy untuk memastikan berfungsi, Delphi memerintahkan Dita mencekik Randy dengan celana si bocah. Delphi ikut menindih dan membekap mulut bocah itu hingga tewas. Setelah itu, dia memotong alat vital Randy dengan cutter. Kemudian, pria itu membuang cutter ke semak-semak dan menaruh jasad Randy di lubang yang digali seadanya. Lalu dia tutupi dengan rumput ilalang. Sementara itu, Tujianto dan Misnah, orang tua Randy, mencari anak mereka yang tak kunjung pulang. Mereka melaporkan hal itu kepada polisi. Polisi menyarankan agar mereka menunggu 2 kali 24 jam dan mencari Randy ke rumah tetangga. Tujianto dan istri tidak bisa menunggu selama itu. Bersama warga lainnya mereka bergotong royong mencari Randy. Setelah 2 hari kejadian dan Randy tidak pulang juga, Tujianto kembali melapor kepada polisi. Tapi polisi hanya meminta foto Randy. Selama masyarakat heboh mencari Randy, tidak sekalipun polisi datang membantu. Tujianto dan istri kecewa, Randy tak bisa ditemukan juga. Sementara itu, Delphi dan Dita bergerak bebas dan pindah ke Bengkalis. Pada Maret 2014, Basri Tanjung, sang dukun dan ayah Delphi meninggal dunia. Kepergian ayahnya tidak menyurutkan semangat Delphi untuk jadi dukun. Dia kembali mencari mangsa di Bengkalis untuk memenuhi syarat jadi dukun yang punya ilmu kebal mumpuni. Pada 16 Maret 2014, Delphi dan Dita kembali membunuh seorang bocah bernama Muhammad Akbar berusia 9 tahun. Kini sudah 5 alat vital yang terkumpul. Tak lama kemudian, pernikahan Delphi dan Dita yang masih seumur jagung bubar. Sejak awal pernikahan itu memang bermasalah sebab Delphi sering mengancam dan melakukan KDRT pada Dita. Dita kembali ke rumah orang tuanya di Tualang, Siak. Delphi juga kembali ke Siak. Niatnya untuk memenuhi syarat jadi dukun semakin menggebu. 5 sudah terkumpul, masih kurang 2 lagi. Namun dia perlu bantuan dalam melakukan aksinya, sedangkan Dita sudah tidak bersamanya lagi. Dia harus mencari pengganti Dita. Pada Minggu 29 Juni 2014 sekitar pukul 5.30 sore, di desanya yaitu Pinang Sebatang Timur, Tualang, Siak, Delphi menawarkan kerjasama pada kenalannya Supian alias Pian. Ada laki-laki yang minta dicarikan anunya anak-anak. Orang itu berani bayar 500.000 rupiah. Begitu katanya pada Pian. Tidak perlu waktu lama, Pian yang butuh uang segera mengiyakan. Keesokan hari, Senin 30 Juni 2014, Delphi dan Pian memulai perburuan. Mereka mendatangi sungai tempat penggalian tanah. Di sana, mereka melihat anak-anak sedang mandi.
Delphi meneliti anak-anak itu dan memutuskan mangsa selanjutnya adalah Marjevan Gea yang berusia 8 tahun. Menurut Delphi, alat vitalnya paling besar dibanding anak-anak lainnya. Delphi lalu membujuk Marjevan ikut dengannya membeli kerupuk. Dengan sepeda motor, Delphi, Marjevan, dan Pian berboncengan. Seperti aksi sebelumnya, mereka mampir di kedai membeli cutter. Lalu ketiganya menuju hutan dan berhenti di sana. Delphi menyuruh Marjevan membuka celana. Lalu dia mainkan alat vital sang anak. Setelah memastikan alat vital itu berfungsi baik, dia pun memberi aba-aba kepada Pian untuk mencekik sang bocah. Marjevan tewas dan Delphi segera memotong alat vitalnya dengan cutter. Jasad Marjevan kemudian ditutupi dengan daun-daun dan mereka tinggalkan begitu saja di hutan. Masih dibutuhkan satu korban lagi. Pada Jumat 18 Juli 2014 sekitar pukul 12 siang, sang monster Delphi dan Pian kembali berburu. Di kawasan Bunut, mereka melihat 3 anak laki-laki, yaitu Femasili Maideva, Daud, dan Mawa. Delphi bertanya pada Pian, "Bagaimana kalau kita habisi mereka?" Pian setuju sebab dia butuh uang. Delphi tidak punya uang padahal dia harus segera membayar Pian. Pria itu mengatakan kepada Pian nanti mereka akan menjual daging anak-anak itu ke kedai untuk mendapatkan uang. Keduanya lalu mengajak ketiga anak itu memancing ke Sungai Naga yang banyak ikannya. Tapi karena mereka tidak bisa semuanya naik sepeda motor, Daud ditinggal. Delphi dan Pian hanya membawa Femasili dan Mawa ke Sungai Naga. Di sana mereka memancing tapi tidak mendapatkan ikan hingga pindah ke Sungai Kencong. Delphi memutuskan untuk menjalankan rencananya dia butuh parang dan bantuan satu orang lagi. Dia lalu menyuruh Pian mengajak Diki Pranata, seorang siswa SMA kenalan mereka. Pian pun pergi seorang diri dengan sepeda motor ke rumah Diki dan mengajaknya memancing ke sungai. Diki juga disuruh membawa parang. Sesampai di Sungai Kencong, mereka kembali memancing. Tak lama kemudian Delphi menyuruh Diki menjaga Mawa sebab dia, Pian, dan Femasili akan ke kedai membeli kue. Diki yang tidak tahu menahu rencana mengerikan Delphi menuruti saja. Dia bahkan memberikan parangnya untuk dibawa Pian. Sesampai di kedai, Delphi bukannya membeli kue, tapi malah membeli kantong plastik dan pisau cutter. Selanjutnya, Delphi dan Pian membawa sang bocah ke hutan di dekat Sungai Kencong. Di sana, Femasili diperlakukan sama dengan korban-korban lainnya, disuruh membuka celana dan diperiksa alat vitalnya. Kemudian Pian menjerat leher bocah itu dengan akar rotan hingga tewas. Dan aksi biadab selanjutnya pun dilakukan. Dengan parang, Pian memotong leher Femasili. Selanjutnya, dia cop-cop jasad sang bocah dan mengulitinya. Keduanya kemudian ingat akan Mawa yang dijaga Diki. Dengan sepeda motor, mereka kembali menemui Diki, tapi terkejut saat melihat Mawa sudah tidak ada. Kata Diki, Mawa sudah pulang. Delphi dan Pian lalu mengajak Diki ke tempat pembantaian. Mereka mengancam agar Diki melakukan apa yang mereka perintahkan. Diki menurut dan memegang kantong plastik selagi mereka kembali memotong-motong jasad Femasili. Akhirnya terkumpul 7 kantong berisi potongan-potongan daging. Mereka tutupi sisa jasad Femasili dengan daun lalu membuang pisau cutter ke dalam hutan. Ketiganya lalu pulang berboncengan. Diki diturunkan terlebih dulu, sedangkan Delphi dan Pian melanjutkan perjalanan. Mereka mampir di kedai tuak milik Sinaga di jalan kantor camat desa Pinang Sebatang Timur. "Mau beli daging sapi ndak?" tawar mereka kepada Sinaga. Sinaga menawar harga dan akhirnya membeli 3 bungkus seharga Rp105.000. Lantas Delphi dan Pian mendatangi kedai tuak Tiomina Sitinjak di Jalan Gajah Tunggal dan menawarkan daging sapi sebanyak 3 bungkus. Tiomina membelinya seharga Rp85.000. Delphi memberikan sebagian uang penjualan daging pada Pian dan sebagian lagi dipakainya untuk memperbaiki motor. Tersisa sebungkus kantong plastik lagi yang berisi alat vital. Kini lengkap sudah 7 alat vital yang dikumpulkan Delphi. Keinginannya jadi dukun sakti akan tercapai. Sementara itu orang tua Femasili Maideva panik. Anak mereka hilang, tidak pulang ke rumah. Mereka mencari kemana-mana tapi tidak menemukannya. Mereka melapor ke Polsek Tualang.
Hilangnya Femasili segera tersebar di antara warga desa. Mereka ingat selama ini ada dua bocah yang juga hilang di kawasan Tualang, Siak, yaitu Randy Hidayat pada Agustus 2013 dan Marjevan Gea pada Juni 2014. Warga curiga jangan-jangan ada penculikan anak-anak di desa mereka. Polisi turun melakukan investigasi dan mendapat informasi bahwa terakhir Femasili bersama dua anak lainnya, yaitu Mawa dan Daud, diajak dua pria untuk memancing ikan di sungai. Ketika polisi mencari Mawa untuk ditanyai, anak itu sudah tidak ada, pergi dengan orang tuanya ke kawasan lain. Orang tuanya memang bekerja serabutan dan tinggal berpindah-pindah. Untung ada saksi lainnya, yaitu Daud, dan terbukti Daud anak yang cerdas. Meski dia tidak tahu nama dua pria itu, tapi dia bisa menggambarkan ciri-ciri mereka dengan jelas kepada polisi. Kedua pria itu adalah Muhammad Delvi dan Supian. Polisi pun memburu keduanya, dan mereka berhasil ditangkap pada 22 Juli 2014. Keduanya tidak bisa berkelit. Dari mulut Delvi meluncur pengakuan keterlibatan pihak lainnya, yaitu sang mantan istri Dita Desmalasari dan seorang teman Diki Pranata. Delvi membeberkan aksinya secara rinci. Dia telah membunuh total 7 orang yang terdiri dari 6 anak-anak dan 1 orang dewasa. Lokasi aksinya meliputi 3 kabupaten di Riau, yaitu Kabupaten Siak, Rokan Hilir, dan Bengkalis. Kepada polisi, Delvi menunjukkan lokasi korban-korbannya yang telah tinggal tulang belulang. Keempat pelaku yaitu Delvi, Supian, Dita, dan Diki diseret ke pengadilan. Sidang Diki Pranata digelar terlebih dulu pada awal September 2014 di Pengadilan Negeri Siak. Diki berusia 16 tahun di bawah umur. Remaja itu didakwa telah membantu pembunuhan berencana. Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Namun dalam proses selanjutnya Diki bebas di tingkat banding. Sedangkan ketiga terdakwa lainnya yaitu Muhammad Delvi, Supian, dan Dita Desmalasari dijatuhi vonis pada 12 Februari 2015. Saat itu ruang sidang penuh sesak oleh wartawan, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kasus sadis itu menarik perhatian banyak pihak. Delvi, Supian, dan Dita dikenakan pasal berlapis termasuk pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum menuntut vonis hukuman mati bagi Delvi dan Supian dan hukuman penjara seumur hidup bagi Dita. Otak pelaku pembunuhan berantai dan mutilasi adalah Delvi dengan total 7 korban yaitu 6 anak-anak dan 1 orang dewasa. Di persidangan, Delvi dan mantan istrinya Dita tampak lebih santai dibanding Supian. Saat menguraikan fakta-fakta persidangan sebelumnya, Hakim Sortarianeva menangis menyampaikan kronologi kekejian Delvi CS dari mulai penculikan, pembunuhan hingga mutilasi dan diambil alat vitalnya. Alat vital para korban direndam di dalam tempayan berisi air dan kembang 7 rupa yang kemudian dipakai mandi oleh Delvi agar dirinya bisa menjadi dukun sakti. Banyak hadirin yang keluar dari ruangan sidang karena tidak sanggup mendengarkan kronologi saksi sadis tersebut. Pada akhirnya, hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Muhammad Delvi dan Supian sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Sedangkan vonis pada Dita Desmalasari lebih berat. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup, namun hakim memutuskan vonis hukuman mati bagi Dita sama dengan Delvi dan Pian.